Selamat pagi teman-teman, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Hari ini saya berada di laboratorium aplikasi Mekatronika. Di belakang saya di sini adalah satu alat otomatis yang digunakan untuk simulasi proses makanan dan minuman. Alat ini dinamakan Automatic Food and Beverage. Nah, hari ini saya akan fokus untuk menjelaskan tentang salah satu elemen penting di dalam sistem mekatronik kita, yaitu sistem mekanik. Ya. Nah, nanti kita akan melihat alat-alat yang ada di lab aplikasi mekatronika dan alat-alat yang ada di lab robotika. Nah, di situ kita akan membedah sistem mekanik apa saja yang ada di sana. Ya. Jadi, fokus mekatronika yang ada di sini itu adalah automatic untuk material handling. Jadi, seperti kita ketahui bahwa proses yang ada di industri 80% itu adalah material handling. Nah, karena 80% prosesnya itu adalah material handling, saat kita bisa membuat handling material kita itu efisien, maka proses produksi secara keseluruhan menjadi efisien, sehingga produktivitasnya bisa meningkat. Nah, di sini tentunya akan sangat menguntungkan buat perusahaan. Nah, sekarang material handling ini arahnya sudah diotomasi, maka mekatronik muncul di sana. Ya, nah nanti di dalam mekatronik itu terdapat sistem mekanik, sistem elektronik, sistem kendali, dan komputer. Nah, karena ada 4 elemen penting yang ada di sistem mekatronik tadi, kita nanti akan membahas satu persatu di kuliah pengantar mekatronika. Nah, hari ini kita akan fokus ke sistem mekaniknya. Jadi, nanti kalau kita melihat sistem mekanik, di samping ada sebuah sistem, nah sistem tadi itu merupakan gabungan dari beberapa elemen mekanik, gitu ya. Jadi nanti di dalam sistem mekanik yang ada di sistem mekatronik di sini, nanti kita melihat sistemnya, terus kemudian membedah lagi komponen atau elemen mekanik apa saja yang ada di sana. Begitu ya. Nah, silakan nanti teman-teman melihat PowerPoint yang sudah saya share di LMS. Nah, di sini video hari ini tentunya akan mendukung terhadap PowerPoint yang sudah saya bagikan tadi. Nah, ini adalah untuk automatic food and beverage. Jadi pusatnya dari sistem itu ada di sini. Ya, ini ada sistem mekaniknya di sebuah rotary table, kemudian didukung oleh belt conveyor yang ada di sini. Ya, jadi ini ada sistem untuk conveyor, kemudian rotary table. Nah, di rotary table nanti botol ini akan diisi, ya. Satu botol yang berwarna hitam ini akan diisi oleh material berupa material curah, gitu ya. Ini adalah material curahnya. Terus kemudian yang botol berwarna biru ini akan diisi air. Ini adalah airnya. Nah, nanti proses pengisiannya ada di sini. Ya. Berarti di situ di samping adanya rotary table dan belt conveyor, di sini ada filling system untuk material curah dan material yang cair, gitu ya. Nah, di sini proses pengisian di sini didukung oleh station-station yang lain, gitu ya. Nah, pertama yang di sini ada 3 station yang merupakan station untuk distribusi dan handling, yaitu handling untuk tutup botol. Jadi nanti botol setelah diisi dia akan ditutup. Jadi nanti suplai
suplai tutupnya dimulai dari sini, gitu ya. Ini ada suplainya. Jadi nanti di sini ada sistem mekanik, ya, semi rotary actuator yang nanti akan sistem di sini kalau kita lihat, nah ini akan disuplai, kemudian tadi ini akan di-handling ke sini, gitu ya, dengan sistem semi rotary. Kemudian dengan di sini ada belt conveyor, gitu ya, ada belt conveyor. Nah kemudian nanti belt conveyor ini setelah materialnya ada di ujung akan di-handling, ya, akan di-handling dengan menggunakan sistem handling di sini untuk menuju ke rotary table untuk menutup botol yang ada di sini. Ya, nanti akan saya tunjukkan videonya. Nah, di sini berarti ada sistem mekaniknya, ada magazine, gitu ya, untuk suplai tutup botol. Terus kemudian ada semi rotary actuator. Kemudian ada belt conveyor. Kemudian ada untuk sistem handling di sini sebuah manipulator, yaitu menggunakan sistem kartesian yang ada di sini. Oke, nah kemudian suplai material granular itu dimulai dari sini, ya. Di sini nanti ada sistem konveyor, tetapi menggunakan penggetar, ya. Di sini ada penggetar, namanya station vibration conveyor. Jadi nanti di sini akan maju mundur sehingga bergetar, maka ini akan disuplai di sini, ya. Jadi ini adalah sistem conveyor tetapi dengan menggunakan getaran. Kemudian material dari sini akan disedot, ya, pakai vakum, ya, vakum pump di sini, gitu ya. Kemudian akan diarahkan ke silo yang berikutnya di sini. Nah, kemudian di sini ada conveyor, ada belt conveyor lagi. Itu akan mensuplai komponen-komponen granular di sini. Nah, kemudian di sini ada sistem untuk sorting, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu akan divakum lagi menuju ke sini. Nah, di sini kita akan melakukan untuk sistem conveyor juga, tetapi menggunakan screw. Ya, ini menggunakan screw. Jadi kita lihat tadi di situ ada belt conveyor, ada juga vibrating conveyor, terus kemudian belt conveyor dan screw conveyor, gitu ya. Ini adalah sistem mekanik penting yang ada di dalam sistem mekatronik. Nah, kemudian kita menuju ke belakang. Nah, di belakang di sini ini ada conveyor dan juga ada untuk robot handling menggunakan sistem kartesian. Jadi nanti botol akan disuplai di sini. Ini nanti ada ya tempat untuk apa namanya? Untuk botolnya, gitu ya. Seperti itu, gitu ya. Nah, di sini nanti merupakan storage system. Ya, istilahnya adalah ASRS, ya. Automatic Storage and Retrieval System, gitu ya. Jadi ini di sini juga ada robotnya menggunakan sistem yang kartesian, gitu ya. Jadi di sini memang ada dua buah robot yang sistem kartesian yang ada di sini. Oke, itu adalah untuk automatic food and beverage, gitu ya. Nah, di dalam sistem conveyor tentunya nanti kalau kita bedah itu di situ ada beltnya, kemudian ada pulinya, ada porosnya, gitu ya. Kemudian ada bearingnya, gitu ya. Nah, itu adalah komponen-komponen penting di dalam sistem mekanik, gitu ya. Jadi komponen mekaniknya untuk membentuk sebuah sistem mekanik yang utuh. Oke, ini adalah untuk sistem yang automatic food and beverage. Nah, di sini adalah untuk modular production system. Di sini ada beberapa station. Ini adalah processing station. Di sini ada rotary table, ya, untuk proses, di sini untuk drill, di sini untuk pengecekan lubang, gitu ya. Terus kemudian ini adalah station handling, ya, di mana di sini ada sistem handling menggunakan koordinat cylindrical, gitu ya. Ini robot pick and place, gitu ya. Nah, ini ada dua station yang ada di modular production system. Nah, kita lihat station yang lain. Nah, ini adalah station yang lain. Ini adalah station testing.
di mana di sini akan digunakan untuk tes bendanya apakah ketinggiannya sesuai atau tidak. Ini ada satu mekanisme naik turun di situ ya, hanya satu akses saja. Nah, kemudian kalau oke, dia akan disuplai ke gravity feeder yang ada di sini ya. Sedangkan ini adalah station untuk distribusi. Jadi di sini ada magazinnya gitu ya. Ada magazinnya untuk suplai benda kerja. Terus kemudian ini ada semi rotary actuator nanti yang akan mengambil benda kerjanya. Jadi station ini bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Per station nanti juga bisa digabung untuk membentuk satu sistem mekatronik yang utuh. Oke, ini adalah untuk sistem modular production system yang ada di lab aplikasi mekatronika. Jadi kita lihat tadi mekaniknya apa saja. Oke, kita lihat sekarang untuk yang robot. Nah, ini adalah sistem assembling menggunakan robot. Kita lihat di sini sistemnya apa saja. Ini ada robot ya, artikulasi Mitsubishi RV M1 ya. Jadi ini adalah robot 5 aksis nanti yang bertugas untuk melakukan proses assembling. Terus kemudian di sini juga ada station yang lain. Ini adalah station untuk buffer dan untuk positioning. Jadi di sini ada sebuah belt conveyor gitu ya yang akan suplai benda kerja. Terus kemudian di sini ada sistem untuk positioning nanti di sini. Jadi ada menggunakan ball screw ya, ball screw di sini akan membuat ini maju dan mundur. Terus kemudian di sini adalah sistem yang digunakan untuk positioning benda kerja. Oke. Nah, kemudian ini adalah magazine untuk supply spring. Ya. Ini magazine untuk supply spring. Terus kemudian ini adalah magazine untuk supply cover, tutupnya. Nah, ini adalah untuk gravity feeder digunakan untuk supply piston. Ya, dan terakhir ini adalah untuk sorting gitu ya. Jadi ini ada belt conveyor, terus kemudian ada gravity untuk yang storage system di sini. Nanti ada di storage yang 1 dan storage yang 2. Nanti kita bisa atur yang di sini yang di storage di sini yang warna apa, yang di sini warna apa, gitu ya. Oke, ini adalah untuk modul assembling menggunakan robot. Kita lihat modul robot yang lain. Nah, ini adalah untuk modul robot yang lain, gitu ya. Jadi ini ada sebuah robot ya yang digunakan nanti untuk proses handling. Jadi robotnya ini adalah ABB IRB 120. Nah, kemudian di sini ada belt conveyor. Ya, ada belt conveyor nanti yang suplai benda kerjanya. Kita lihat di situ belt conveyornya, sistemnya bagaimana itu ya. Ada sistem-sistem mekanik yang ada di situ, ada elemen mekaniknya apa saja, gitu ya. Terus kemudian yang unik dari sini, ini di end effectornya, gitu ya. Jadi kalau robot ini robot manipulatornya, sedangkan ujungnya ini adalah end effectornya. Nah, end effectornya ini bisa diganti. Nah, di sini ada sistem untuk penggantian. Ini ada 3 end effector. Nanti kita bisa memprogram saat mana menggunakan end effector 1, saat mana menggunakan 2 dan 3. Begitu. Nah, ini adalah benda kerjanya nanti yang bisa diproses, gitu ya. Nah, kita lihat bahwa di dalam sistem mekatronik kita di situ terdapat sistem-sistem mekanik. Nah, mari kita lihat videonya. Nah, kemudian nanti tentunya akan mendukung untuk proses untuk PowerPoint yang sudah saya bagikan. Jadi di dalam nanti sistem mekatronik terdapat sistem mekaniknya. Tadi sudah kita lihat ada robot, ada conveyor, ada rotary table, kemudian ada magazine gitu ya. Kemudian ada automatic storage and retrieval system gitu. Nah, itu nanti sistem mekanik yang ada di dalam sistem tadi, baik robot, conveyor dan lain-lain, itu nanti terbagi menjadi elemen-elemen mekanik ya. Nanti ada poros, ada belt, ada bearing gitu ya. Kemudian juga nanti ada beltnya, ada timing belt gitu ya. Mungkin ada roda giginya yang ada di dalam supaya sistemnya bisa dikonversi torsi dan kecepatannya. Begitu, mari kita lihat videonya satu persatu.
casing. Ini yang bagus, sedangkan yang kondisinya tidak bagus akan dibuang. Casing. Enggak sedikit. Ada HP. Dia langsung ngeluarin dulu dong. Semua harus keluarin dulu. Jadi pas sana jalan sini harus jalan bersamaan. Ini jalan ngambil. Sebentar lagi kan. Bisa ya?
Oke, kita jalankan robot. Nanti bendanya dideteksi dengan menggunakan kamera. Ya, robot nanti akan mengambil bendanya tepat dan diletakkan di palet. Ya, ini. Ya, ini tadi dideteksi dengan kamera di atas. Nah, ini akan diletakkan di sini. Kalau polanya sama, kita bisa geser itu aja. Jadi